to Tetes 2.0, Talk to Us, Cerdas Berkarakter. Saya Kathleen dan pada episode kali ini kita akan sama-sama membahas sesuatu yang menjadi top of mind para pejuang SMA. Seperti saya contohnya, yaitu tips and tricks masuk PTN. Nah, karena pada dasarnya itu masuk PTN itu tidak hanya membutuhkan sebuah kepintaran saja, namun juga membutuhkan strategi dan tentunya keputusan yang tepat. So, supaya kalian gak salah langkah, kita sudah kedatangan tamu yang spesial banget, yang pastinya sudah melewati perjuangan dan perjalanan yang panjang, yaitu Kak Arfa Radel. Hai Kak, apa kabar? Halo, baik. Kalau kamu? Aku juga baik, makasih ya Kak udah mau datang. Terima kasih banyak juga sudah mengundang saya. Jadi gimana sekarang Kak Arfa kesibukannya? Sekarang aku lagi masa orientasi untuk di Departemen Matematika. Dan jujur tugasnya sudah mulai menumpuk dan tugas-tugas dari kuliah juga sudah mulai menumpuk. Jadi kabar aku mungkin sudah agak kurang lebih baik, tapi nggak. Tapi makasih banyak loh Kak atas kesibukan itu masih menyempatkan untuk datang ke sini. Ya ampun. Nah, aku tuh kan FYI teman-teman, jadi tuh Kak Arfa itu alumni dari SMA Negeri 11 Kota Bekasi dan sekarang sudah berkuliah di Universitas Indonesia jurusan Aktuaria. Nah, aku tuh mau nanya sama Kak Arfa, kira-kira selama SMA di sini tuh apa aja sih kesehariannya, bagaimana gitu? Mungkin kalau aku, jujur aku kayak ya siswa pada umumnya aja ya. Aku suka ikut organisasi, suka ikut eskul. Kalau organisasi aku ikut OSIS, Sekwit 5. Terus aku juga suka ikut berbagai macam lomba dari disiplin apapun itu sih. NSDC, OSN, dan mungkin beberapa lomba yang berkaitan dengan ekonomi sih. Mungkin itu aja. Produktif banget sih aku lihatnya. Jujur enggak sih? Terus kalau secara pelajaran gitu Kak Arfa suka pelajaran apa kalau di sekolah? Mungkin aku sukanya itu ada dua, matematika sama ekonomi ya mungkin. Matematika dan ekonomi. Jadi kan tadi kan udah belajar-belajar tuh, ada OSN segala macam. Terus kira-kira dari semua itu ada nggak sih momen-momen, atau di luar itu juga nggak apa-apa, momen yang buat kakak tuh kalau bisa pengen ngulang ke momen apa sih semasa SMA? Mungkin agak berbeda dengan jawaban aku yang kelihatannya terlalu produktif ya. Aku mau balik ke masa setelah pulang sekolah di hari Jumat nih. Kalau setiap Jumat ya, aku biasanya sama teman-teman aku itu kita akan ke rumah salah satu teman aku, terus kita akan kayak main, ngobrol, intinya kayak have fun aja gitu. Seakan-akan kalau sekolah itu nggak ada pressure-nya gitu sih. Berarti perbedaan gitu ya antara sekolah waktu kuliah. Jujur jauh banget sih. Ngomong-ngomong kuliah, seperti yang sudah saya bilang tadi, Kak Arfa itu masuk ke PTN yang menurut saya sampai sekarang tuh terbaik di Indonesia, dan pastinya juga menurut teman-teman di luar sana banyak yang berpendapat demikian kayak gitu. Terus menurut Kak Arfa, kenapa sih Kak Arfa memilih untuk masuk ke PTN dibandingkan, kan di Indonesia ini banyak ya, ada PTS dan ada juga kedinasan. Kenapa sih akhirnya Kak Arfa memutuskan untuk ke PTN dibandingkan kedinasan gitu? Oke, jadi sebenarnya itu pemikiran aku itu aku cuma mau masuk antara PTN atau enggak sekolah kedinasan ya. Itu mungkin aku setahun yang lalu. Aku cuma memikirkan PTN atau sekolah kedinasan. Dan PTS itu sebagai jatuhnya sebagai sebuah backup ya. Nah, setahun yang lalu aku memikirkan bahwa aku antara mau masuk PTN atau mau masuk yang namanya PKN STAN. Nah, PKN STAN itu atau Politeknik Keuangan Negeri STAN ya. Intinya dia tentang akuntansi negara. Nah, karena dilema ini aku datang ke BK, ke Pak Budi. Dan mungkin aku nggak bisa ngerangkum ya pembicaraan aku dengan Pak Budi. Tapi satu hal poin yang mungkin aku ingin highlight adalah fakta yang beliau bilang adalah tentang keterikatan. Nah, keterikatan itu maksudnya itu keterikatan dinas ya. Jadi kalau kamu masuk ke PKN STAN dan lulus, kamu memiliki yang namanya kayak sebuah jaminan karir ya. Bahwa kalau kamu lulus, kamu udah ada yang namanya pekerjaan. Kamu langsung punya pekerjaan, punya penghasilan. Berbeda dengan yang namanya PTN. Kamu cuma dapat gelar dan belum tentu langsung kerja. Tetapi kenapa aku akhirnya memilih PTN? Karena aku lebih suka fleksibilitas untuk bisa memilih industri apa, aku kerja di mana, lembaga apa atau perusahaan apa. Mungkin karena itu sih. Oh begitu. Jadi Kak Arfa memilih untuk lebih fleksibilitas dalam pekerjaan apa yang ingin dipilih gitu. Betul. Ya. Terus daripada kan banyak tuh pilihan PTN Indonesia, terus kenapa sih memutuskan Universitas Indonesia?
Untuk pertama alasannya adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri kalau UI itu adalah salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Baik dari pendidikannya, dari hubungannya dengan dunia kerja dan juga alumninya. Tetapi ada satu side benefit yang juga aku pikirkan, yaitu karena UI itu kan di Jakarta ya, di Depok, alias kayak masih relatif deket banget nih sama rumah aku. Dan aku masih bisa memperjuangkan pulang pergi dari rumah ke kampus. Jadi sehingga aku masih bisa dekat sama keluarga, dekat sama orang tua. Kalau malam masih bisa ngobrol. Jadi mungkin itu salah satu alasannya juga. Lalu kenapa Kak Arfa memilih jurusan aktuaria? Atau emang dari dulu Kak Arfa ingin masuk aktuaria atau bagaimana Kak? Sebenarnya itu aku awal-awal banget ya, di SD, SMP itu sebenarnya mau masuk kedokteran ya. Cuman karena ada satu atau hal lain alasan yang menurut aku agak personal, itu aku jadi nggak bisa masuk ke situ. Terus semenjak kelas 11, berarti kelas 2 SMA ya, itu aku mulai suka sama MTK, ekonomi. Terus waktu itu aku suka, apa ya, aku mau masuk akuntansi atau apa, yang sebenarnya finance. Terus akhirnya aku, ini ada nih apa namanya ilmu aktuaria. Jadi ilmu aktuaria itu dia ada perpaduan antara matematika sama ekonomi. Jadi kita menggunakan pemodelan matematis untuk statistik untuk menganalisis resiko. Jadi bayangin kayak asuransi, kayak investasi gitu-gitu. Jadi akhirnya aku memikir untuk yaudah deh, aku mau masuk ilmu aktuaria aja. Oh wow, keren sih. Oke Kak Arfa, jadi kan tadi Kak Arfa sudah menjelaskan mengenai bagaimana Kak Arfa memilih jurusan. Nah terus kan sekarang tuh banyak banget siswa-siswa atau mungkin aku yang kayak struggle memilih jurusan kayak gitu. Jadi menurut Kak Arfa lebih baik kita memilih jurusan yang peluang lolosnya besar tapi kurang kita minati atau sebaliknya? Oke, pertama kalau untuk tips memilih jurusan ya atau kayak step-stepsnya, menurut aku walaupun terdengar klise, yang pasti pertama itu kenali diri sendiri. Kenali diri sendiri itu dari apa yang kamu suka, minati, atau sebenarnya apa yang kamu jago di bidang apa. Nah, mungkin ada beberapa orang yang akan nanya, tapi aku nggak suka apa-apa nih, aku bingung. Atau mungkin kayak, aku nggak tahu nih, aku jago di apa. Karena aku kelihatannya biasa-biasa aja. Dan mungkin kalau menurut aku, kita harus nanyain ke orang terdekat kita. Otomatis itu ke keluarga, ke teman bestie terdekat, atau mungkin kayak guru BK. Karena mereka bisa memberikan kamu suatu opini tentang diri kamu yang mungkin nggak kelihatan ya. Dan mungkin kalau membicarakan tentang UTBK dan jurusan-jurusannya, bagaimana memilih jurusan yang mungkin kamu minati tapi peluangnya kecil, atau sebaliknya. Mungkin kita harus take into account yang namanya passing grade. Passing grade itu adalah nilai minimum yang diterima tahun lalu di suatu program studi. Jurusan A misalnya passing grade-nya 700. Berarti nilai yang diterima tahun lalu adalah orang-orang yang memiliki nilai 700 ke atas. Berarti passing grade itu bisa kita katakan sebagai target nilai UTBK yang harus kamu achieve untuk bisa masuk ke program studi itu. Nah, misalnya kamu sudah kenal diri kamu dan akhirnya sudah menemukan beberapa jurusan yang sebenarnya kamu mau masuk ke situ. Berarti kita harus take into account passing grade-nya. Apakah jurusan A, B, C itu, apakah passing grade-nya sama? Nggak mungkin dong. Pasti ada yang lebih tinggi atau enggak. Nah, itu harus disesuaikan dengan yang namanya minat kamu sama realistis passing grade-nya. Apakah kamu mampu nyampe passing grade itu? Jadi sebenarnya untuk jawab ini nggak ada jawaban konklusifnya ya. Maka itu kita harus sambil on progress. Sekalian sama belajar, sekalian sama kita try out, kita harus evaluasi apakah passing grade, apakah nilai kita itu sudah mencapai passing grade. Jadi belum ada jawaban yang konklusif sih. Berarti kita juga harus research gitu ya tentang bagaimana sih yang sebelumnya minimum masuk untuk ke jurusan tersebut tuh kita butuh nilai berapa gitu ya. Supaya kita bisa mengetahui kira-kira peluang lolosnya seberapa gitu ya. Sama sekalian kita juga harus sesuai sama progres belajar kita. Apakah kita akhirnya nyampe atau enggak dengan passing grade itu. Oke, betul-betul. Jadi kan Kak Arfa kebetulan juga masuk ke UI jalur SNBT. Betul. Melalui UTBK dan ujiannya itu kan pasti melalui proses panjang, pasti persiapannya panjang banget. Nah, terus menurut Kak Arfa, menurut pendapat pribadi kira-kira seberapa pentingnya sih try out dalam ini? Oke.
sebenarnya itu tryout pasti penting banget ya. Tapi mungkin bukan untuk alasan yang orang pikir sih. Jadi tryout itu pasti banyak banget yang namanya penyelenggaranya. Kalau mau les atau mau website platform gitu pasti mereka menyediakan banyak tryout ya. Dan mungkin antar tryout itu memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda dan juga yang namanya IRT yang berbeda. IRT itu adalah sistem penilaian dari UTBK. Nah, hal yang sama dari tryout ini, meskipun mereka memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, mereka melakukan tesnya itu dengan waktu yang sama. Jadi kita dituntut untuk bisa mengerjakan soal, walaupun beda platform, tapi kita dengan waktu yang sama. Misalnya kayak PU, 30 soal, 30 menit. Berarti otomatis satu soal 1 menit dong. Iya. Nah, tryout itu sebenarnya lebih menekankan apakah kita bisa lebih efisien, lebih disiplin dalam mengatur waktu kita. Apakah kita bisa dalam 3 jam mengerjakan duduk, natap monitor, terus kayak bisa nggak sih konsisten dalam ngerjain soal itu 3 jam. Dan tryout itu lebih menekankan apakah kita memiliki daya juang itu. Kan kayak bukan hanya sekadar paham materi atau enggak. Jadi penting banget sih. Penting banget. Jadi berarti Kak Arfa kan pastinya udah pernah melakukan tryout. Betul. Boleh nggak sih Kak di-sharing pengalaman tryoutnya Kak Arfa? Di mana kan kata Kak Arfa kan banyak tuh media-media untuk Betul. kita tryout. Boleh nggak di-sharing dan pengalaman Kak Arfa pribadi? Oke, jadi kalau buat tryout aku biasanya itu di salah satu website paling populer itu ada 3 sebenarnya. Ada Sciencein, Palmofy, biasanya dipanggil MIPI, sama satu lagi Ruang Guru. Jadi mereka bertiga itu biasanya yang paling populer untuk para pelajar untuk tryout di situ. Dan terus mereka bertiga itu sebenarnya memiliki kiat-kiat yang berbeda, karakteristik yang berbeda. Kayak MIPI lebih sering susahnya itu di PK sama PM-nya. Kalau Sciencein sebenarnya agak juga sih sama PK PM-nya juga susah. Tetapi mungkin pertigaan ini memiliki perbedaan paling besar itu di scoring IRT-nya. Jadi nilai mereka itu yang dikasih itu beda-beda. MIPI paling pelit, Sains misalnya lebih baik hati, Ruang Guru ya biasa aja. Terus mungkin sebenarnya nggak bisa ngasih tahu apa aja perbedaan yang lebih besar ya. Tapi mungkin harus bisa dicoba aja sih satu-satu. Karena mereka sebenarnya gratis sih jatuhnya. Oh gratis, oh begitu. Tapi kalau misalkan aku melihat dari perjuangan Kak Arfa pasti kan melewati sesuatu yang melelahkan dong pastinya. Apalagi proses UTBK yang panjang di saat teman-teman yang deket terima SNBP nih misalnya pasti kan ada ngerasa ke pressure gitu kan. Nah terus pastinya banyak juga siswa-siswa lainnya atau mungkin angkatan kelas 12 sekarang yang merasakan hal yang sama gitu loh. Takut UTBK atau bahkan sekarang nambah takut TKA gitu loh. Iya. Jadi ya kan, menjadi menurut Kak Arfa gimana sih cara kita dapat mengatasi rasa-rasa overthinking itu, ditambah persiapan kita tuh panjang, jadi kayak kita tuh nggak boleh kelamaan stuck dong pasnya kan di overthinking itu. Gimana sih caranya supaya kita tetap ongoing dalam persiapannya supaya supaya tetap efisien gitu belajar. Oke. Pertama, pasti kalau kita overthinking atau punya beban berat, pertama itu pasti tarik nafas dalam-dalam dulu. Kita berusaha nenangin diri kita dulu. Nah, setelah kita udah tarik nafas, kita pertama list out apa aja sih tabel prioritas kita, schedule ke depan itu apa aja. Yes. Misalnya kalau aku mungkin karena nggak ada TKA, aku beban beratnya itu adalah pertama semester 5 akhir, karena kita harus besarin nilai itu dulu untuk buat SNBP ya, kalau misalnya dapat. Terus ada US. Kayak apa gunanya kita belajar UTBK tapi nggak lulus sekolah kan? Agak janggal. Benar. Setelah kita udah memprioritaskan, timeline-nya itu, ini H-min berapa bulan, ini H-min berapa bulan, kita set schedule base kita dulu itu apa aja. Misalnya kita harus bikin suatu budaya. Kalau misalnya kalau UTBK, kita harus dari awal-awal itu sudah memulai suatu budaya. Oh, kita harus setidaknya buka belajar dikit-dikit dulu. Kayak latihan soal, mungkin kalau awal-awal banget, kayak sekarang kan H-min 7 bulan kan. Berarti kalau dari jauh-jauh hari kita sudah memulai setup budaya belajar walaupun dari kecil. Kayak mungkin hari ini start dari 10 soal PU, besoknya 10 soal PM. Terus buat seminggu. Minggu depan mungkin coba ditambah di upgrade jadi 15 soal. Terus bikin habit itu ke depannya. Lama-kelamaan kan habit ini akan membangun suatu budaya konsisten. Betul. Nah, setelah kita sudah setup budaya UTBK, belajar UTBK, kita juga harus menambahkan beban yang lain tentunya. Kayak disambi dengan belajar UTBK, ditambah lagi dong belajar untuk US, belajar untuk TKA. Betul. Dimana kita harus bisa belajar balancing ini.
Nah, mungkin kalau untuk balancing itu suatu hal yang subjektif ya. Nah, tetapi mungkin kalau dari aku, kita harus bisa ditambahin dengan suatu hal yang membuat kita bahagia tentunya. Kalau dari aku, kita harus mencari suatu kegiatan atau hobi yang bisa membuat kita menantikan minggu depan, menantikan bulan depan. Mungkin kalau dari aku kayak nonton webtoon, nonton series Netflix atau apa gitu, yang kayak ada cliffhanger-nya kayak, aku nggak sabar ya buat minggu depan. Mungkin kalau kayak gitu sih. Itu kan kalau menyimbangkan dengan TKA UTBK gitu ya Kak. Tapi kan sekarang itu kegiatan banyak nih. Misalkan contohnya juga seperti Kak Arfa kan kegiatannya ada OSIS, ikut lomba-lomba juga, aktif organisasi, OSN juga ikut, dan lomba-lomba banyak banget. Nah terus gimana sih caranya Kak Arfa juga menyimbangkan itu semua dari UTBK, lomba, organisasi, supaya kayak tetap seimbang semuanya kejalanin dengan baik, tapi nggak burn out. Gitu. Gimana menurut pendapat Kak Arfa? Kalau aku mungkin untuk menyeimbangkan itu pasti pertama-tama bikin skala prioritas ya. Dari organisasi itu pasti kita punya rekan-rekan kerja yang bisa membantu kita kalau kita misalnya nggak bisa. Kalau untuk lomba-lomba itu ya udah kita cek dulu nih timeline yang paling dekat apa yang paling mendesak. Nah kalau misalnya untuk nggak burn out, kalau menurut aku ya kayak tadi cari suatu hal yang membuat kamu excited untuk untuk minggu depan, untuk bulan depan. Cari suatu hal yang emang bikin kamu bahagia untuk bisa terus hidup lah jatuhnya. Berarti kita harus tetap tentuin skala prioritas, yang paling penting itu apa, dan tetap tidak melupakan apa kesenangan kita gitu ya. Betul. Apa hobi kita gitu ya Kak. Betul. Nah oke. Kira-kira Kak Arfa sendiri selama persiapan ini itu ada gak sih metode belajar tersendiri gitu yang pokoknya ini efektif menurut Kak Arfa? Oke, mungkin kalau ngomongin metode belajar nggak ada yang namanya one size fits kan. Yes. Karena sih satu hal yang cocok untuk aku belum tentu cocok untuk orang lain. Nah, aku mungkin nggak punya metode yang spesifik, tapi cara belajar aku biasanya itu aku suka belajar di malam hari. Jadi jam 10 sampai jam 12 biasanya aku belajar di situ. Terus mungkin kalau untuk orang lain, cara mencari metode itu adalah kalian harus start seawal mungkin. Bikin budaya kecil dulu. Terus kalian cari tahu nih, sebenarnya aku suka belajar itu suka dengerin orang, atau suka belajar sendiri, suka latihan soal sendiri, atau bagaimana. Dan metode belajar itu sangat-sangat ya subjektif. Apa yang bekerja untuk kamu itu nggak akan bekerja untuk orang lain. Jadi itu suatu eksplorasi personal sih. Bener sih tapi. Terus kalau misalkan Kak Arfa bisa mengulang nih, biar teman-teman yang nonton di rumah juga mungkin bisa mengambil pelajaran dari cerita Kak Arfa. Kalau misalkan bisa mengulang ke masa persiapan dulu, kira-kira ada nggak sih yang pengen Kak Arfa ulang, atau mungkin kesalahan Kak Arfa dalam persiapan yang kalau bisa balik lagi ke masa itu aku mau merubah ini gitu? Oke, sebenarnya ada 3 hal yang menurut aku menentukan keberhasilan seseorang. Pertama itu tentunya persiapan yang telah dilakukan. Apakah kamu sudah memahami konsepnya? Apakah latihan soal kamu membentuk suatu kemampuan yang sesuai dengan UTBK? Kedua, yaitu daya mentalnya. Seperti yang aku bilang tadi, apakah kamu mampu 3 jam itu untuk natap monitor, untuk terus ngerjain soal? Benar. Nah, terakhir nih, mungkin walaupun sudah ada persiapan yang matang, daya mental kamu udah kuat banget nih, pasti butuh yang namanya bantuan dari atas dong. Yeah. Seberapa dekat kamu, seberapa kamu sudah doa, minta ke Tuhan, apakah ya Allah, aku kayaknya mau banget nih untuk masuk ke PTN itu. Jadi 3 tadi, persiapan yang matang, daya mental yang kuat, dan juga kedekatan dengan Tuhan sih. Bener sih, karena iya benar sih, nggak ada gunanya kita belajar semua itu kalau misalkan Tuhan tidak merestui. Betul sekali. Jadi buat teman-teman yang udah mendengarkan nih apa pendapat dari Kak Arfa, semoga kedepannya kita bakal lebih dekat lagi sama Tuhan supaya bisa direstui gitu ya keinginan-keinginan kita, terutama kan kalau PTN itu kan pasti sulit banget perjalanannya, dan banyak faktor juga yang dapat menentukan kita keterima apa enggak. Bukan karena kita nggak pinter kita nggak keterima juga kan Kak, tapi kayak ada faktor-faktor lain di belakangnya seperti itu. Betul. Jadi Kak Arfa sebagai penutupannya boleh dong kasih kata-kata atau kalimat yang bisa memotivasi penonton di luar sana, yang powerful dan membuat mereka kayak bisa termotivasi dan semakin semangat lagi belajarnya.
Oke, guys, mungkin nggak mau buat kalian panik, tapi buat kalian yang berniat untuk masuk PTN, waktu kalian cuma sekitar 8-7 bulan lagi ya untuk UTBK. Sebenarnya waktu kalian ini masih lumayan relatif banyak. Tapi kalau kalian belum beraksi mulai dari sekarang, progres kalian ya tetap aja nol. Maka dari itu, sebaiknya kalau kalian punya waktu sebanyak ini, ya start sekarang. Start small, mungkin dari 10 soal, besoknya 10 soal lagi, minggu depan mungkin 15. Bangunlah suatu habit yang bisa membuat kalian pada akhirnya jadi konsisten. Bikin suatu budaya belajar yang positif, yang bisa membuat kalian jadi lebih siap untuk UTBK nantinya. Jangan stresin itu semua, tetapi jangan lupa bahwa target-target kalian itu cuma ya mimpi kalau kalian nggak mulai bekerja dari sekarang. Mungkin itu aja sih. Terima kasih banyak Kak Arfa atas kalimat motivasinya. Itu jujur aku yang dengerin, aku tuh jadi ngerasa, oh iya juga. Jadi buat penonton di luar sana, tetap semangat karena waktu kita masih ada. Jadi tidak ada kata terlambat kalau kita memulainya lebih awal gitu. Betul. Ya Kak. Baik Kak Arfa, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah bersedia untuk datang. Terima kasih juga sudah mengundang saya di sini. Ya, terima kasih Kak Arfa atas ilmu-ilmu yang sudah diberikan. Semoga ilmunya ini bisa menjadi wawasan buat teman-teman di luar sana, bisa juga menjadi inspirasi dan motivasi, terutama buat teman-teman yang sedang ingin berkecimpung di dunia perkuliahan. Terima kasih banyak Kak Arfa. Buat teman-teman yang sudah setia menonton Tetus 2.0 dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Kathleen pamit undur diri. Stay curious and keep growing. Tetus 2.0, talk to us, cerdas berkembang.